bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang, bukan adu keterampilan, adu skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, netizen ya di sosial media kembali memviralkan video Freddy Damanik ya, di mana beberapa waktu yang lalu Freddy Damanik ini mengatakan memang Pak Jokowi punya ijazah palsu. Jadi secara tidak sadar ya, Freddy Damanik mengatakan memang Jokowi punya ijazah palsu. Nah, netizen kembali mengunggah video Freddy Damanik ini yang dianggap kecoplosan ya. Secara tidak langsung ya, alam bawah sadarnya mengatakan bahwa Jokowi punya ijazah palsu. Sehingga menurut asumsi netizen ya, Thermal secara tidak langsung sudah membuka fakta yang sebenarnya. Perlu ditakutkan, Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu, dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi, dan karena dia memang punya ijazah palsu, dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi, karena dia memang punya ijazah palsu, dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Dan perkara ini perkara sederhana pembuktiannya ya. Kalau perkara bohongnya tadi nanti setelah dinyatakan asli itu, maka otomatis yang sana bohong. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Barang kalah orang bekangkang aja barang kok. Kalau udah kira si Ala bulunder. Memang kita sekarang ya jarang melihat penampilan Freddy Damanik ya di TV-TV nasional ya, berdebat dengan Roy Suryo maupun dengan tim kuasa hukum Roy Suryo, sehingga netizen ya mempertanyakan apakah ya Freddy Damanik sudah dipecat menjadi Thermal. Justru yang sering kita lihat itu Ade Darmawan atau Ade Gogon yang sering ya berdebat dengan tim kuasa hukum Roy Suryo. Bahkan sampai sekarang pun Thermal seperti Ade Gogon ini belum bisa move on karena kejaksaan kemarin ya melepaskan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Bahkan dia sampai ingin menyurati Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran, dan akan mengadu juga kepada Ketua DPR. Sampai akan menyurati Komnas HAM, dianggap ini melanggar HAM. Nah, kalau kita bandingkan di era pemerintah Jokowi sebelumnya, bisa saja hukum ini diintervensi. Tetapi di saat pemerintah Prabowo, di saat hukum itu benar-benar berjalan sesuai normanya, tetapi malah mereka mengintervensi. Dan banyak pengamat-pengamat hukum ya mengatakan seharusnya memang Roy Suryo tidak perlu ditahan. Bahkan seperti Hotman Paris pun mengatakan Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak perlu ditahan. Nah, sampai sekarang pun kita lihat mereka masih ya memperdebatkan masalah ini. Tidak beradab. Ini yang saya sebut adalah tindakan berulang. Tetapi perbuatan tindak pidana berulang dengan jenis yang sama, makanya bergelar residivis. Ini yang tidak boleh ditolerir. Apakah seorang residivis itu melakukan tindak pidana berulang, itu masih bisa tidak dilakukan penahanan untuk kedua kalinya? Di negara mana? Berikan saya contoh, baik itu profesor mana yang mengatakan itu, bahwa itu tidak dilakukan penahanan. Itu sudah wajib dilakukan penahanan. Ini ada apa? Ingat, ada satu hal yang saya juga highlight di sini. Saya akan menyurat. Ini saya tahapannya kenapa saya harus melakukan upaya hukum luar biasa. Saya akan menyurat kepada Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, ya. Terus kemudian saya akan menyurat kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ini tidak ada korelasinya antara anak atau bapak ini. Ini persoalan hukum, ya. Kami tidak ada afiliasi kemana-mana. Kami netral memperjuangkan hukum yang jangan diobrak-abrik seperti ini. Ini kami tidak suka. Stop main-mainnya. Cukup kita main-mainnya. Artinya ini akan saya lakukan upaya untuk melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu melakukan surat resmi kepada Presiden, Wakil Presiden, kemudian Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, Komnas HAM. Karena kenapa? Ada nggak sih diskriminasi di sini? Ada. Bapak Insinyur Joko Widodo didiskriminasi hari ini. Ada pelaku tindak pidana tidak dilakukan penahanan. Ini diskriminatif. Saya tanya, stupa Borobudur mukanya siapa? Pak Jokowi. Oke, clear ya. Kemudian terjadi pidana berulang ini, siapa yang menjadi objek? Pak Jokowi. Clear bos, ini bukan persoalan anak dengan bapak. Yang minta informasi, bertanya, dan kemudian mengirimkan surat untuk
dilakukan tahap 2 itu kalau bisa dilakukan penahanan. Itu yang kami inginkan hari ini. Jangan Deal. Jadi tidak ada saling potong-potong. Kenapa? Lu Enggak, jangan- kenapa? Iya, Udah, kenapa? udah. Mau Tidak. apa? Lu mau apa? Oke, sekarang gini. Kenapa? Gini, Amat lu. Yang mau dipatok ini pasal berapa, bro? Apa alasan penolakannya? Saya ingin sidang berjalan. Saya ingin Pak Jokowi duduk untuk menjelaskan semua itu. Saya tetap berpesan kepada Bapak Prabowo yang sangat saya cintai dan Bang Dasko yang sangat saya sayangi. Bang, tegakkan hukum, Bang. Diskriminatif terhadap Pak Jokowi hari ini dipertontonkan, Bang. Tapi ada yang tidak konsisten dalam membangun logika ya. Penahanan Roy CS ditangguhkan, polisi diintervensi, ini nggak nyambung. Karena penahanannya itu wewenang jaksa, yang melakukan penangguhan itu adalah jaksa. Kenapa kok kita menuduh polisi yang diintervensi? Kecuali penangguhan itu dilakukan oleh polisi, lalu kita menduga ada intervensi kepada polisi. Lawang yang menangguhkan jaksa kok yang kita tuding dilakukan intervensi kepada polisi. Justru kalau intervensi polisi itu pada saat apa menangkapnya. Kenapa? Ada rangkaian peristiwa sebelum klien kami ditangkap berupa apa? Konferensi pers dari kubu Joko Widodo yang meminta agar menuntut bahkan ya Roy Suryo dan kawan-kawan ini segera ditangkap dan ditahan dengan ancaman kalau itu tidak dilakukan maka Kejaksaan Tinggi DKI akan diduki dan dibakar. Nah itu jelas videonya ada di mana-mana. Walau secara administrasi kan memang dikena Kejari Jakarta Selatan tapi jaksa pelaksananya kan dari Kejati DKI. Jadi kalau kita bicara ada intervensi itu dan intervensi terkait fasilitas yang hari ini alhamdulillah dinikmati oleh klien kami ya dan itu sebenarnya biasa saja karena tidak semua perkara itu harus ditahan seperti Haris Ajar dan Fathia Malidianti melawan Luhut Bin Sarpanjaitan 311 dan 310 KUHP juga tidak ditahan sejak awal hingga vonisnya bebas. Maka kami ketika tidak ada penahanan insya Allah husnudzon kami ya golabatul kami akan bisa memenangkan pertarungan ini. Sebagaimana Haris Azhar memenangkan pertarungan melawan Luhut Bin Sarpanjaitan. Kenapa? Dengan tidak ditahan, klien kami bisa leluasa menyiapkan barang-barang bukti, kajian ilmiah yang sudah mereka lakukan, juga berkonsolidasi dengan saksi yang ada, baik saksi terkait fakta, saksi terkait peristiwa, juga ahli, baik yang ahli menerangkan tentang pidananya, ITE-nya, forensiknya, kemudian tentang ahli bahasa linguistik forensik, ahli kesehatannya, ahli tentang data dokumen, dan nanti juga kami akan menghadirkan saksi yang berkaitan proses yang terjadi di KIP yang saling Duaret Ade Darmawan Pelojotan disikat Ahmad Kosinudin. Bahwa kalau kita berbicara peradilan yang baik, ya kan? Nah, ketika dia tidak dilakukan penahanan, ketahui dia. Setelah dia, katakanlah sidang pertama, dia tidak dilakukan penahanan, pasti habis itu media tuh. Nah, itu tuh yang bikin gaduh tuh pastinya. Lagi-lagi, sebagaimana dituntut oleh Bung Ade Darmawan soal penahanan. Kan berulang kali diminta untuk ditahan. Padahal ada satu ambiguitas yang dipertontonkan kepada publik, seolah-olah mengkonfirmasi ada kebodohan yang akut, sehingga publik melihat, oh ini sebenarnya ngerti nggak sih tentang hukum? Yakni apa? Satu sisi meyakini bahwa berkas ini sudah lengkap P21, tetapi meminta agar penyidik melakukan penahanan. Nggak nyambung. Maksudnya? Kalau memang ini sudah lengkap, maka P21 itu menjadi penanda kewenangan itu sudah berpindah dari penyidik kepada jaksa. Lalu apa urusannya meminta penyidik untuk nahan-nahan? Itu kebodohan yang pertama. Kalau ya kita ada informasi tentang pengumuman tersangka dan kita bertanya kepada polisi dan polisi secara mandiri mengumumkan bahwa seseorang itu sudah tersangka, ya memang itu kewenangan polisi dan memang sudah ditetapkan tersangka. Tetapi kalau kita bicara tentang pengumuman berkas lengkap, itu bukan kewenangan polisi, apalagi kewenangan Bung Ade Darmawan. Maka pada dasarnya kubu Jokowi berulang kali mengatakan ini berkas P21. Oke lah kalau tadi berkas P21 dari jaksa, tersangka tidak diberikan tembusan, nggak ada kewajiban. Lalu bagaimana dengan pelapor? Apalagi urusannya dengan pelapor? Lalu apa dasarnya di seluruh media mengatakan ini P21? Untung saja ini nggak ada pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran yang ancaman pidananya 10 tahun penjara. Kenapa? Kebohongan. Di mana lagi orang mau bicara legitimasi moral ketika ada aparat penegak hukum sedang bekerja, berproses, kemudian mengumumkan perkembangan suatu penyelidikan dan penyidikan. Tiba-tiba ada intimidasi, ada ancaman, ada penghasutan dengan narasi kami dari timur, kalau tidak segera ditahan Roy CS, tidak segera dilimpahkan, maka kami akan duduki kantor kejaksaan, kami akan bakar kejaksaan. Dari mana redaksi seperti ini bisa dibenarkan sebagai orang-orang yang katanya hendak menegakkan moral? Dan itu ada pada kubu Jokowi. Kalau memang mereka menuntut untuk menahan, sekarang kita bicara rule of the game, hukum acara. Harusnya beri teladan. Sylvester Matutina ditahan dulu, gak inkrah itu. Atau setidaknya tiba-tiba Resman Arif Nasution, saudara-saudara, saya hari ini sudah inkrah menjadi terpidana karena itu sebagai orang yang taat hukum, tidak menunggu eksekusi, saya menyerahkan diri ini demi untuk menjaga nama baik Pak Jokowi. Enggak juga. Ngomongnya doang gede itu si Rasman. Publik bahwa ini yang sebenarnya, karena selama ini publik ini selalu diplot twist untuk memberitakan kebenaran itu tentang ijazah Pak Jokowi yang asli dituduh palsu oleh mereka. Kalau dikatakan bahwa kita punya bukti di KIP ya,
ada ijazahnya tapi tidak diautentikasi. Memang tidak diautentikasi kalau di KPU. Itu yang penting ada legalisirnya, ya itu sudah oke, itu sudah mewakili dengan ijazah asli itu. Kan selama ini kan diglorifikasikan masalah autentikasi dan autentikasi. Dikatakan pula oleh buku Bonato bahwa ijazahnya tidak ada, yang hanya merupakan clickbait pada isinya tidak ada untuk masalah itu. Tapi yang jelas dalam nanti di persidangan itu Pak Jokowi hadir akan membawa ijazah dari SD ya sampai S1, SMA dan S1 itu pun ada di di Polda Metro ya, sekarang sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Yang akan dia bawa SD dan SMP untuk itu. Tidak ada keraguan dalam diri Pak Jokowi untuk menghadapi persidangan ini, karena ini memang diharapkan bahwa sidang ini bisa menjadi sidang yang ingkrah van gewisda. Pak Joko Widodo insya Allah akan hadir, katanya kan begitu. Nah, tapi saya secara a posteriori pernah mengalami di mana waktu itu kita juga jadi PH-nya Pak Bambang Tri dan Gus Nur. Kasusnya sama, mengenai tuduhan ijazah. Pelapornya waktu itu tidak pernah hadir di persidangan, apalagi Pak Jokowinya. Paling tinggi itu yang setahu saya waktu saya jadi PH-nya mereka berdua, itu adik ipar dari Pak Joko Widodo. Itu dihadirkan di persidangan. Guru-guru beliau dihadirkan di persidangan. Gitu. Kenapa? Karena secara yuridis memang yang diperkarakan itu bukan ijazahnya. Yang diperkarakan itu adalah mengenai undang-undang ITE-nya, mengenai fitnah dan semacamnya. Itu jadi ketika ada keyakinan, boleh kita di situ ada keraguan-raguan, tapi saya pakai dasar secara sejarah waktu itu beberapa tahun yang lalu saya mengalami, dan pelapor bahkan Pak Jokowinya, pelapornya waktu itu bukan Pak Jokowi, memang itu pelapornya juga tidak hadir, tidak dihadirkan, dan juga murni itu bergulir berdasarkan engineering dari pihak kepolisian waktu itu. Gitu, itu yang saya mau sampaikan. Tadi oleh PH-nya Pak Jokowi ada jaminan, ada history. history dulu. Nah, saya dulu mengalami gitu. Kasusnya sama waktu itu mengenai tudingan ijazah palsu yang dilakukan oleh saudara Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Saya berterima kasih ya kepada Rifai kalau Pak Jokowi memang hadir. Kan itu. Yang penting hadirnya harus luring, jangan daring. Kalau hadirnya Zoom, kita akan tolak. Iya dong, kan harus konsekuen. Dia kan yang melaporkan, dia yang mengadukan, itu satu. Yang kedua, mengenai ijazah tadi, kok ijazahnya masih di Polda Metro Jaya? Kan harusnya sudah di kejaksaan. Nggak, ada pertanyaan berarti maksudnya? Boleh mikrofon ini dipakai. Nggak, Anda sliptang tadi. Karena saya lupa, awalnya kan maksudnya kan ditanya pada ijazahnya, itu sudah di dalam pengamanan Polda, dan memang dalam tahap 2, itu ketentuan kuhapnya adalah selain tersangka dan barang bukti diserahkan. Artinya, ijazah ini sekarang sudah ada di tangan teman-teman Kejaksaan Selatan ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kita nggak diperlihatkan tuh ijazahnya. Waktu kita mengantar mendampingi dua klien kita gitu kan, ditunjukkan barang buktinya semua, itu ijazah SD, SMP, tapi begitu ijazah sarjana fotokopi yang dilihatkan. Ya, tapi oke lah, barangkali dia susah cari tumpukan barang buktinya ya, tapi kan biasanya ya biasanya gitu, mungkin. Saya sampai tanya nih yang anunya analognya S1-nya mana? Oh ini lagi ditumpukan, nggak apa-apa. Mungkin barangkali ditumpukan, betul ya. Tapi ada yang itu fotokopian itu? Bukan, yang ditunjukkan kita fotokopian. Iya, di kejaksaan itu kan? Iya, fotokopian yang ditunjukkan ke kita. Tetapi saya tanya yang aslinya mana? Waduh, ini kan banyak sekali buktinya. Oke, nggak apa-apa lah. Ya barangkali masih malu dia menunjukkan diri, mungkin ya. Ya, dorongnya nanti di persidangan. Mungkin, walaupun sebenarnya hak kita juga kan melihat itu. Kenapa kasus ini lama? Ya karena ijazahnya palsu, diduga begitu. Kalau ijazahnya asli, ya pasti cepat. Kan begitu. Ini kan sudah hukum alam saja. If you have something yang original, maka mudah sekali untuk tunjukkan, kan begitu. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki yang asli, maka berkelok-kelok jalannya. Kalau asli itu lurus dan jujur, tapi kalau bohong itu berkelok-kelok, makanya bakal lama. Itu hukum yang sudah kita pahami bersama. Bukan berarti itu senyum-senyum aja itu ya gitu. Mereka yang buat kamu dari bangsa ini. Jadi kita tunggu saja, dan kita tunggu nanti kalau bisa jadi sidang, Jokowi harus hadir di sidang, tidak boleh menggunakan Zoom, ya gitu, dan kemudian tidak boleh dengan alasan apapun ya. Tapi mereka tidak ada hubungannya, nggak punya legal standing, nggak usah lagi tampil lah gitu, merusak citra dari Republik ini. Baik, gitu. Tapi saya sudah undang Mas Roy, sehingga harus ada hak jawab. Bang Lecu, silahkan. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Terkait laporan kami memang kalau saya perhatikan kan masih ada petunjuk P19. Jadi kita tetap akan berusaha mendorong kembali. Ya, kita akan mendorong menambahkan alat bukti. Ada. Ya, itu upaya kami ya. Terserah Bang Roy ya kan, terkait apapun yang disampaikan Bang Roy ya, kita sama-sama aja Bang Roy. Kebetulan Bang Roy udah laporkan saya juga akan menghadapi laporan Bang Roy. Nggak usah khawatir Bang Roy, saya akan menghadapi laporan Bang Roy. Tapi Bang Roy juga harus siap-siap ketika nanti saya akan membuat laporan baru ya. Kita head to head aja Bang Roy. Ya, siap?
Head to head aja kita ya, nggak usah pakai lagi laporan Pak Jokowi. Saya head to head sama Bang Roy, oke? Ya, hati-hati Bang Roy ya, hati-hati. Siap. Oh, hati-hati juga Lecu. Ya. Oke, laporan apa Bang Lecu? Ya nanti masih saya pertimbangkan, tapi dalam waktu dekat akan saya buka laporan di Polres Jakarta Selatan. Siap-siap aja Bang Roy. Baik, Bang Sangaji mau melaporkan apa Bang Lecu? Iya, bukan. Saya perlu klarifikasi bahwa kalau perkara pidana itu sudah di P21-kan, artinya semua berkasnya siap disidangkan. Jadi kalau terhadap laporan Pradi Bersatu, ya Lecumanan salah satu di antaranya, petunjuk P19 itu kan sebenarnya ada dua kemungkinan. Pertama adalah harus di-drop memang dari pasal-pasal yang ditetapkan sebagai dasar penetapan tersangka, atau memang harus dipenuhi alat buktinya. Pada saat kami melakukan tahap 2 itu, Mbak Elvira, saya bertanya kepada jaksa penuntut umum, apakah pasal-pasal yang nantinya menjadi dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan itu termasuk di dalamnya adalah laporan-laporan dari yang non Pak Jokowi enggak? Mereka sampaikan ke kami secara langsung bahwa terhadap laporan-laporan yang tidak berkaitan dengan Pak Jokowi sudah kami gugurkan semuanya. Artinya? Ya digugurkan. Artinya digugurkan itu berarti apa yang disebut sebagai laporan polisi bahwa ada penghasutan, ada ujaran kebencian, ada kegaduhan yang selama ini terjadi, itu ya secara penafsiran sosiologis. Ya menurut mereka secara sosiologis. Tetapi kan kita bicara perkara hukum. Artinya antara apa yang dikonstruksikan sebagai peristiwa pidana, kemudian dengan unsur bukti, kemudian adalah asas, ternyata dipelajari oleh jaksa. Oh, ini laporan-laporan tidak berdasar gitu loh. Artinya apa yang didalilkan oleh, ya saya sebut misalnya Pradi Bersatu, ya, atau mungkin selama ini juga didalilkan oleh Andi Azwan bahwa oh selama ini kan ada kegaduhan, ada ujaran kebencian. Gini, ini kita menegakkan hukum, bukan menegakkan persepsi. Di dalam hukum itu kita yang bermain itu bukan persepsi kita, bukan menurut saya ini kegaduhan, menurut saya ini ujaran kebencian. Yang dibuktikan itu adalah hukum. Makanya jaksa sebagai dominus litis, pengendali perkara pidana dengan kewenangan penuntutannya, ya dia menggugurkan pasal-pasal itu. Ya, dan sudah kami lihat nanti. Saya sudah lihat juga, artinya sudah ada beberapa berkas dari jaksa penuntut umum yang sudah kami terima, dan saya confirm 100% bahwa laporan dari Pradi Bersatu itu digugurkan. Dan ketika digugurkan, masa mau dipaksakan lagi P19-nya gimana? Saya nggak tahu. Nih, mohon maaf ya, kita belajar hukum yang benar lah, gitu loh. Jadi jangan sesuatu yang tidak berdasar secara hukum kemudian kita paksa-paksa. Oke, Bang Lecu, ternyata seperti ini penjabarannya. Ya, info yang diterima. Kita belum menerima P19 petunjuknya seperti apa. Ya memang kita akan tanyakan kepada penyidik. Itu bukan diberikan kepada pelapor. 19 itu dari jaksa kepada penyidik. Dan tidak mungkin. Gimana ini dasar hukumnya di mana ini? Ya artinya kita akan berkoordinasi kepada penyidik nantinya. Close dari pasal-pasal itu. Tidak pernah ada peristiwa ujaran kebencian, tidak pernah ada peristiwa kegaduhan, itu nggak ada yang selama ini mereka dalilkan sampai 1 tahun lebih ini. Ternyata begitu kita mau kick off di pengadilan, ya jadi pasal sampah semua. Oke, Bang Lecu. Ya artinya tetap saya akan berkoordinasi kepada penyidik untuk menanyakan apa petunjuk P19. Saya akan mendorong terus untuk segera dilengkapin. Dan saya karena nggak ada SP3, karena kan nggak ada SP3. Sampai sekarang kan pihak jaksa tidak pernah menentukan SP3. Kalau memang mereka pegang SP3 aja ya nggak apa-apa, berhenti berarti kan, gitu kan? Ini kan sampai sekarang orang ini juga nggak pegang SP3. Kalau di SP3 kan berarti perkara pidananya di SP3 kan. Paham nggak apa yang disebut dengan penyidikan terhadap berkas perkara? Penelitian terhadap berkas perkara. Kita harus bedakan. Oke. Yang kewenangan jaksa peneliti itu adalah meneliti berkas perkara baik secara formil pun maupun material. Secara formil beliau meriksa tuh dokumen-dokumen berkas perkara dari mulai LP-nya Pak Jokowi dan seterusnya tidak perlu saya jelaskan. Secara material dia harus mengkaji pasal-pasal itu, kemudian dia sesuai dengan alat bukti, kemudian setelah itu dia berikan petunjuk kepada penyidik. Mohon maaf penyidik, pasal yang Anda tetapkan sebagai tersangka tidak memenuhi kualifikasi delik dan tidak diperkuat dengan alat bukti. Digugurkan, tidak perlu ada surat SP3. Kalau di SP3 kan berarti ya perkara ini tidak perlu naik. Semuanya gugur. Semuanya gugur. Oke, saya dengar suara Pak Dwi dulu deh, karena
Pak Roy, jangan kutip-kutip Bu Mega sembarangan. Bu Mega itu ngomong kalau ada tunjukkan saja. Ini ada, saya dengar sembarangan kalimat ini itu. jelas Tapi izinkan saya bertanya, Mas Roy. Ini statement apakah ada. Bu Mega bilang ijazahnya palsu? Apakah Bu Mega ngomong kayak Pak Roy 99% palsu? Ya udah, kalau apakah ada, Bu Mega ngomong tunjukin juga aja. skripsi dipalsukan? Enggak, Bu Mega tuh nggak ngomong itu. Bu Mega Udah, cuma ngomong tunjukin aja gini, Mas kalau Eno ada. ya. Kalau ada tunjukkan. Itu Apalagi kenyataan kalau yang sangat ada berbeda dari partai sama yang Mas Gojok. Roy klaim. Gojok tuh nggak punya Klaim ijazah. ini. Udah Mas jelas Roy Gajah jangan tuh nggak gunakan punya kalimat ijazah. Bu Mega Udah, untuk malah nama validasi partainya juga menunjukkan nggak kesimpulan punya Mas Roy ijazah kok. bikin. Itu Mas Roy itu namanya meminjam otoritas tanpa izin. Nggak bisa udah. Jadi maksud Ayo saya, tunjukkan otoritas mana. Boleh ditahan dulu Mas Resro. Iya. Biarkan Bung Faldo silakan jadi gini, menjelaskan. ketika Pak Roy mengapresiasi PDIP bicara soal ijazah, justru itu yang paling mengungkapkan situasi kita diskusi hari ini. Kenapa? Karena memang pada akhirnya Pak Roy klaim-klaim aja nih narasi orang lain padahal beda gitu loh. Gimana Jadi beda? udah Ada setahun rekamannya nih tuh. ya. Udah setahun ini Pak Roy keliling-keliling. Kalau yakinnya 99%, kenapa 100% nggak terbukti di pengadilan? Udah jelas. Mana pengadilannya? 99% Nggak ada. keyakinan Pak Roy Panggilannya itu nggak mana? bisa Panggilan pengadilan dibuktikan mana? di lembaga manapun. Itu bukan keyakinan berbasis bukti. Sekarang nge-quote Bu Mega pula. Mending Pak Roy hajar saya aja, jangan klaim-klaim Bu Mega gitu loh. Nggak usah perlu diajar. Saya sudah ngerti kok. Nggak perlu diajar, terhajar Yang saya sampaikan penonton malam ini adalah setiap menit kita perdebatkan klaim Pak Roy ini. Klaim yang sudah terbukti berkali-kali tidak ada, kita berikan legitimasi kepada narasi yang tidak layak mendapatkannya. Jadi saya nggak akan masuk ya ke konteks font, ke konteks ini itu cap basah lah yang Pak Roy bilang. Tapi yang relevan sekarang adalah fakta sederhana, nggak ada satupun lembaga resmi yang mengklaim dan setuju dengan Pak Roy. Itu di pengadilan. Mas Faldo, Tanggal 2 Juli nanti tahun 2026 hari Kamis minggu depan akan dilakukan persidangan perdana atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Presiden Jokowi. Kasus ini terregister atas nama Dr. Tifa yaitu nomor 301 PIT 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Yang menarik dari kasus ini adalah bahwa akan kita lihat pertama kali kehadiran mantan Presiden Jokowi di persidangan. Karena apa? Karena memang wajib hadir Presiden Jokowi di persidangan sesuai dengan KUHP pasal 160 dan pasal 200, di mana sebagai saksi korban sekaligus saksi pelapor wajib hadir dan dimintai keterangan langsung di depan majelis hakim. Nah, menariknya lagi di dalam persidangan ini teman-teman semuanya, hakim yang nanti akan melakukan persidangan, yang memimpin persidangan, yang pertama adalah Hakim Ketua Christina Endarwati. Ya, nama hakim ketuanya adalah Christina Endarwati. Hakim yang kedua adalah Rudy Rafli Siregar. Ya, ada nama Siregar di sini ternyata. Ya, Rudy Rafli Siregar. Dan hakim yang ketiga adalah Matilda Christina Katarina. Ingat, ada dua Christina dari majelis hakim yang akan memimpin persidangan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena nanti majelis hakimnya sama. Dr. Tifa terregister di nomor 301 PIT 2026, sedangkan Roy Suryo terregister di nomor 300 PIT 2026. Nah, kita berharap teman-teman semuanya duo Christina, wah duo Christina nih keren nih ya, supaya bisa kita berharap untuk memimpin persidangan ini dengan benar, dengan adil, jangan berpihak kemana-mana. Kami berharap bahwa duo Christina ini benar-benar bisa mewujudkan keadilan di mana kita nanti akan bisa melihat apakah ijazah Jokowi dan ijazah Jokowi ini asli atau tidak. Nah, satu lagi yang menarik adalah teman-teman semuanya, saya mendapat bocoran ada sepertinya konsolidasi dan gerakan yang sepertinya akan dilakukan oleh pihak dari pendukung Jokowi untuk datang dan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, ini teman-teman yang harus kita lakukan. Apakah kalian siap untuk melakukan konsolidasi? Apakah kalian siap untuk mengikuti sidang ini secara langsung? Kadang-kadang hasil persidangan di dalam ini tergantung juga suasana di eksternal. Jangan sampai nanti ada penggiringan opini yang memenuhi halaman Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah pendukung-pendukung Jokowi. Nanti terus di framing bahwa masyarakat Indonesia ingin supaya Roy Suryo dan Dr. Tifa di penjara. Jadi, jika Dr. Tifa dan Roy Suryo saja mampu untuk berkorban seperti itu, memperjuangkan yang emang ada di dalam pikiran kita juga, ada di dalam hati kita juga, masa kita akan berdiam diri ketika mereka sedang dalam ujung perjuangan mereka di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Apakah kita mau berdiam saja? Teman-teman, mari kita konsolidasi, mari kita berkoordinasi, penuhi halaman gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberi support kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa.
bisa tersampaikan pesan kita bahwa Dr. Tiva dan Roy Suryo, kamu tidak sendiri, kalian tidak sendiri, ada kami yang di belakang kalian. Dan saya menginginkan bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim duo Christina ini, ya, duo Christina ini supaya bisa menegakkan hukum dengan baik. Saya Frit Alorboy akan deklarasi Gibran maju presiden 2029 lawan Prabowo. Saya mau lihat Prabowo itu punya pasukan tidak. Jadi saya akan tiap hari teriak minta Mas Gibran maju presiden 2029 lawan Prabowo. Prabowo itu bisa menang karena Pak Jokowi. Tanpa Pak Jokowi, Prabowo tidak ada apa-apanya. Tanpa Pak Jokowi, Prabowo tidak bisa menang. Karena itu saya Frit akan deklarasi mendukung Gibran maju presiden 2029 melawan Prabowo. Kita melihat Prabowo hebat atau Gibran yang hebat. Sumpah gue kocak banget lihat video barusan. Termul, tahu gak sih, Joko Dok bisa jadi presiden karena PDI Perjuangan. Tanpa PDI Perjuangan, Joko Dok nothing. Gibran bisa jadi wapres karena Pak Prabowo. Tanpa Pak Prabowo, Gibran mau berpasangan sama siapa, Termul? Sama Kodok, hah? Ya, Kodok. Termul tuh ya emang beneran gobloknya akut banget. Jujur sih, gua waktu masih jadi Termul juga emang goblok. Tuh buktinya sampai ngedorong Rocky Gerung. Tapi alhamdulillah, gua cepet sadar dari pengaruh hipnotis gorong-gorongnya si Joko Dok yang ternyata garong. Termul, emang lu pada ya tolol gobloknya kebangetan. Udah buruan cari deh otak lu pada digorong-gorong. Joko Dok, Raja Kodok. Hidup Joko Dok, hidup Fufu Fafa, anak haram konstitusi. Sebenarnya mereka itu adalah petualang-petualang di tengah jalan ini, pendompleng-pendompleng semua. Justru Bang Egy Sujana dan Tulang DHL inilah yang membawa kita sampai ke sini, dan mungkin kesempatan Pak Jokowi untuk menunjukkan menyudahi ini ya karena Bang Egy Sujana juga. Jangankan sekarang manusia, Tuhan aja ditipu sama dia. Oke, jadi Anda tidak mau mengikuti jejak sahabat-sahabat Anda sebelumnya? Siapa? Si pengkhianat itu. Ya, Rismon katakanlah salah. Alah, ngapain juga ngikuti orang yang gelarnya palsu dan berbohong. Dan sekarang juga menghadapi tuntutan banyak itu. Tuntutan gelar palsu, tuntutan buku dengan ISBN palsu, penipuan, banyaklah dia. Ngapain juga ngikutin dia? Ijazah S2-nya? S3-nya? Ya, S2, S3 dari Yamaguchi. Yang itu bukan kami loh yang melaporkan. Justru teman-teman pihak luar dari termul-termul yang melaporkan, dan itu palsu kan. Dan bahkan ada surat kematian yang dibuat oleh keluarga dekatnya. Jadi kalau beliau nanti terlibat dalam persidangan begitu ya? Kok bisa terlibat? Saya dengar Pak Rifai dan kawan-kawan juga menolak. Karena apa? Katanya buku itu ditulis berdasarkan kesaksian tanggal 15 Desember ketika melihat pada gelar perkara khusus Pak Rifai. Sekali lagi saya sampaikan di forum gestur ini. Ya, tanggal 18 Februari ya 2026, berarti 1,5 bulan kemudian, dalam kesaksian di bawah sumpah Alkitab dia masih menyatakan ijazah Jokowi itu bla 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 bla, buku ini bahkan kayak toilet paper lah, apalah gitu, nyerangnya luar biasa. Lah kok bisa dia tanggal 15 Desember 1,5 bulan sebelum mengatakan itu asli? Oh, habis itu dia di bawah sumpah loh ya. Jangankan sekarang manusia, Tuhan aja ditipu sama dia. Ya kan? Iya, dan 25 Februari di akun X-nya, di Twitternya, dia masih menghina-hina, masih kemudian menjelek-jelekan. Saya tidak sampai loh. Coba lihat rekam jejaknya Rismon. Rismon itu mengatakan Nusa Kambangan Jokowi. Ya kita saya nggak pernah sampaikan Nusa Kambangan. Terus dia selalu berkata dengan hiperbolik 11.000 triliun persen. Saya nggak, manusia itu persen itu per 100 artinya. Jadi kalau persen itu ya harus di bawah 100 gitu. Jadi Mas Roy akan tetap terus berjuang. Saya terus, dan saya senyum saja melihat orang-orang yang sudah seperti pengecut dan pengkhianat itu melarikan diri itu. Ya mungkin mereka bebas dalam tanda kutip, tapi mereka nggak akan bebas di mata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasihan sama Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Mereka sudah dipenjara karena gara-gara mempermasalahkan ijazah palsu dari Joko Widodo sebagai presiden. Dan setelah menjadi presiden pun masih dipermasalahkan. Saya kasihannya gimana? Kasihannya ternyata sekarang 2 hari setelah Dr. Roy bersama Dr. Tiva dikeluarkan atau dibebaskan oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan,
tiba-tiba saja ijazah Pak Jokowi hilang. Jadi sangat disayangkan, kenapa kok bisa hilang? Coba dari dulu hilangnya, kan seperti itu. Mungkin tidak ada masalah Roy Suryo bersama Dr. Tifa akan kemarin ditahan sama polisi, dipaksa seperti teroris ya, seperti itu. Digiring ke Polda, digiring ke Kramat Jati, kemudian diserahkan ke kejaksaan, kemudian oleh kejaksaan diminta untuk restoratif justice, ya. Kita lihat dulu, tapi ada sebuah videonya yang lucu. Itu video Pak Jokowi sedang melaporkan atau sudah melaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, ke Polda Jakarta ya, ke Polda Jakarta lah ya, seperti itu. Mungkin pernyataannya atau menyatakan bahwa ijazahnya hilang, sampai bingung katanya, sampai nggak bisa tidur seperti itu. Luar biasa sekali Pak Jokowi, luar biasa sekali. Saya menyesalkannya itu kenapa tidak dari dulu hilangnya gitu. Ketika Gus Nur dan Bang Tri menyatakan ada pemalsuan atau bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kenapa Pak Jokowi tidak dari dulu saja mengatakan, waduh hilang Rek, seperti gitu. Jangan tanya saya, kan gitu. Ijazahnya udah hilang, saya nggak tahu itu asli atau tidak, kan gitu. Soalnya dulu saya mintanya yang asli ya, seperti itu kan. Bisa aja jawabnya seperti itu ya. Karena sudah hilang kan, sudah tidak tahu lagi apakah asli atau tidak, kan gitu. Tapi sekarang setelah 2 hari Roy Suryo dan Dr. Tifa dibebaskan, baru ijazah itu dinyatakan hilang dan dilaporkan ke Polda DKI bahwa itu sudah hilang. Ini permainan apa lagi, Pak? Cobalah sudahlah berhenti saja, Pak. Berhenti, sudah selesai. Selesai sudah. Jangan tambah membuat ribut bangsa dan negara ini. Kasihan Pak Prabowo. Assalamualaikum. Bagaimana kepolisian di tingkat Polda bisa menerima laporan dari Jokowi dengan modal hanya fotokopi ijazah gitu. Saya sering melakukan juga pelaporan di pihak kepolisian di tingkat polsek saja. Kalau kita melapor nggak bisa fotokopi modal, harus ada bandingannya dulu yang aslinya mana. Gitu. Setelah ada baru diterima, bisa saja begitu. Ini enggak, fotokopiannya lipat-lipat di map, gitu kan, dijadikan barang bukti untuk bisa memproses berikutnya, gitu kan. Diterima laporan hari itu, di BAP juga langsung hari itu, keluar surat perintah penyelidikan hari itu. Luar biasa, makanya ini kepentingan siapa proses ini, bukan kepentingan hukum. Saya Frit Alorboy akan deklarasi Gibran maju presiden 2029 lawan Prabowo. Saya mau lihat Prabowo itu punya pasukan tidak. Jadi saya akan tiap hari teriak minta Mas Gibran maju presiden 2029 lawan Prabowo. Prabowo itu bisa menang karena Pak Jokowi. Tanpa Pak Jokowi, Prabowo tidak ada apa-apanya. Tanpa Pak Jokowi, Prabowo tidak bisa menang. Karena itu, saya Frit akan deklarasi mendukung Gibran maju presiden 2029 melawan Prabowo. Kita melihat Prabowo hebat atau Gibran yang hebat. Woi pantat panci pendukung Gibran Jokowi, jangan berspekulasi terlalu tinggi, jangan menggonggong ke sana kemari. Ya, Jokowi akan segera dimasukkan ke jeruji besi. Artinya power kalian akan di off. Jadi nggak mungkin ya Gibran akan mampu bersaing melawan Bapak Prabowo di 2029 nanti ya. Harus diakui memang saya adalah seorang pasukan daripada Bapak Prabowo Subianto. Saya adalah pendukung fanatik Bapak Prabowo Subianto. Ya, dulu kalian mengajak bersanding, tapi sekarang kalian mengajak bersaing. Setelah mengetahui ada intervensi gelap daripada Bapak Prabowo Subianto yang berada di belakang Roy Suryo dan Tifa dalam membongkar kepalsuan ijazah Jokowi, sehingga Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan ya. Woi pantat panci, Dr. Tifa dan Roy Suryo itu adalah aset bangsa, aset negara yang harus dijaga, bukan justru dipenjara ya.
macem-macem kalian ya. Dr. Tifa dan Roy Suryo akan terus melawan hingga sampai di persidangan ya, hingga sampai hakim memberi keputusan ya, memberi hukuman kepada Bapak Jokowi, kepada si Jokowi ya. Woi Jokowi, mau lari kemana kau? Hah? Udahlah ya Jokowi, jangan manipulasi rakyat lagi ya dengan membuat laporan kehilangan ijazah ya. Rakyat sudah gerah ya. Jadi sebentar lagi Anda akan menikmati jeruji besi ya. Salam pendukung fanatik Bapak Prabowo Subianto. Maju terus Bapak Prabowo. Jangan takut ya. Jangan mundur ya. Kami ada di belakangmu. Woi Jokowi, kau sudah bikin resah negara ini. Pemikiran orang gara-gara kasus sepele kau ini, kasus bodoh kau ini bikin resah semua orang. Ijazah kau aja palsu, ya kan? Saya sebagai rakyat berhak menanyakan biodata setiap pemimpin-pemimpin saya. Sebab kenapa? Nasib rakyat ini digantungkan kepada pejabat-pejabat yang akan kita pilih. Kita wajib tahu data dia, latar belakang dia, pendidikan dia. Karena nasib negara ini akan kita gantungkan kepada orang-orang pejabat itu. Bukan berarti kami menanyakan ijazah itu hak kami. Bukan Anda, kami mempertanyakan ijazah lalu Anda tangkap-tangkap. Begitu, bodoh kali kau. Main tangkap-tangkap kau. Ya kan? Kau bikin resah terus kau tangkap-tangkap orang. Gara-gara membuat ijazah palsu kau ini. Ya kan? Kami rakyat ini wajib mengetahui biodata pemimpin-pemimpin kami. Kami membayar pajak untuk menggaji saudara. Anda bekerja sama rakyat. Kalau Anda bekerja dengan perusahaan-perusahaan wajib menanyakan data-data Anda. Begitu juga pejabat-pejabat di negara ini. Kami sebagai rakyat wajib mengetahui data-data Anda. Karena Anda kenapa? Karena Anda yang akan menentukan nasib rakyat kami ini. Paham kau? Biar termul, biar jangan makan obat loles. Saat Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap oleh Polda Metro Jaya, tak lama setelah itu markas Polda Metro Jaya dibanjiri ratusan karangan bunga berjejer yang datang dari para ternak Mulyono. Tetapi tak lama kemudian, ternyata Roy Suryo dan Dr. Tifa dibebaskan, tidak jadi ditahan. Bagaimana nasib karangan bunga yang dikirim oleh para termul? Ternak Mulyono di PHP-in oleh Polda Metro Jaya. Mahal-mahal beli karangan bunga. Roy Suryo dan Dr. Tifa-nya dibebaskan, tidak ditahan.